Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas. Dan anak-anakku, mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian terlindungi dari wabah yang sangat menggemparkan dunia ini, yaitu COVID-19. Anakku yang saya banggakan, saya ucapkan selamat pada kalian yang telah diterima di SMA Negeri 77 Jakarta. Selamat datang, selamat bergabung, dan kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 77 Jakarta. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat lakukan proses pembelajaran di SMA Negeri 77 untuk meraih sukses di SMA Negeri 77 Jakarta. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kemudian saya diberikan tugas oleh panitia MPLS untuk mengisi tentang atau pengenalan tentang kurikulum di SMA Negeri 77 Jakarta. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Itu nama saya adalah Suyono, seperti tertera di layar. Suyono adalah guru pendidikan jasmani dan kesehatan yang sering disebut dengan PJOK, dan alhamdulillah diberikan amanat untuk membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Namun sebelum kita masuk materi tentang MPLS, tentang kurikulum, saya akan tampilkan sepintas tentang visi dan misi SMA Negeri 77 Jakarta, yaitu visinya sekolah sehat dengan lulusan yang unggul, dilandasi imtak, cinta lingkungan, dan berwawasan global. Sekolah sehat sesuai dengan visinya, kita pernah meraih peringkat 2 untuk sekolah sehat tingkat nasional. Jadi kita pernah menjadi juara nasional kedua untuk sekolah sehat. Kemudian misinya adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas pembelajaran berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi. Kemudian mengembangkan semangat kompetensi, mengembangkan semangat kompetisi, mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia, membudayakan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli lingkungan, mengembangkan keterampilan bahasa asing. Anak-anakku, pengenalan lingkungan sekolah adalah yang sebelumnya disebut atau dengan istilah
masa orientasi sebelum tahun 2016 itu adalah namanya masa orientasi siswa. Kemudian karena perjalanannya MOS ini disalahgunakan, terjadinya perpeloncoan sehingga Mendikbud mengganti dengan istilah PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Dikeluarkannya Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk mengenali potensi diri siswa baru. Siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswa. Dan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. MPLS ini dilakukan maksimal 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran. Dilaksanakan hanya pada hari sekolah dan jam pelajaran. Pengecualian untuk sekolah berasrama dengan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Daerah disertai rincian rancangan kegiatannya. Kita pertama adalah memperkenalkan tentang Bapak Ibu Guru serta mengampu pelajaran apa. Jadi anak-anak nantinya sudah tahu. Karena masa sekarang adalah masa COVID, PSBB, sehingga kalian tidak bisa secara langsung untuk mengenal Bapak Ibu Guru yang nantinya akan atau yang mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta. SMA Negeri 70 Jakarta dipimpin oleh Ibu Sri Rahmina Utami sebagai kepala sekolah. Jadi beliau adalah kepala sekolah di SMA Negeri 70 Jakarta. Saya tidak akan membacakan satu persatu dan saya sendiri ada di urutan nomor 3 yang terdapat di layar monitor. Jadi ada 38 Bapak Ibu Guru yang mengajar atau bertugas di SMA Negeri 77 Jakarta. Untuk pengenalan ada tata usaha, sarana prasarana, dan lainnya nanti adalah Bapak Ibu Guru yang lain yang akan membawakan perkenalan tersebut. Kemudian wali kelas 10 dan kelas 11. Dan nanti kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Misalnya ada keperluan atau ada permasalahan atau problem tentang masalah belajar dan sebagainya, kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Walas sebagai jembatan atau sebagai perantara untuk menyambungkan masalah tersebut kepada yang lainnya. Wali kelas untuk 10 MIPA 1
yaitu Bapak Denis Junarsa. 10 MIPA 2 Ibu Raden Silvia Melinda. MIPA 3 Bapak Teguh Astowo. 10 IPS 1 Bapak Khotib. 10 IPS 2 Ibu Afia Rahmania. Dan 10 IPS 3 Ibu Rusmini. Itu adalah nama-nama wali kelas kalian masing-masing. Kemudian kalian juga harus mengetahui tentang struktur kurikulum di SMA Negeri 77 Jakarta. Jadi kalian akan nantinya setelah aktif, setelah MPLS selesai mengikuti pembelajaran, kalian harus tahu mata pelajaran apa dan nanti juga berapa jam, berapa pertemuan seminggu, kemudian gurunya siapa. Jadi untuk kelompok wajib ada kelompok A dan kelompok B, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Kemudian kelompok B ada seni budaya, yaitu 2 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran. Kemudian kelompok peminatan, yaitu untuk MIPA, peminatan matematik dan IPA yang sering kita sebut jurusan MIPA, yaitu ada matematika peminatan 3 jam pelajaran, biologi 3 jam pelajaran, fisika 3 jam pelajaran, kimia 3 jam pelajaran. Kemudian untuk peminatan sosial yang kita sebut dengan jurusan IPS, yaitu ada geografi 3 jam pelajaran, sejarah peminatan ada 3 jam pelajaran, sosiologi ada 3 jam pelajaran, ekonomi ada 3 jam pelajaran. Kemudian kalian juga nanti akan mendapatkan pelajaran lintas minat. Untuk kelas MIPA 10 MIPA lintas minatnya adalah sejarah, yaitu 3 jam pelajaran. Kemudian untuk IPS lintas minatnya adalah fisika 3 jam pelajaran. Kemudian ada bimbingan konseling 1 jam pelajaran, bimbingan atau TIK 3 jam pelajaran, pramuka 2 jam pelajaran. Pramuka adalah kegiatan ekskul, namun di SMA Negeri 77 Jakarta masuk dalam jadwal pelajaran, yaitu biasanya adalah nanti di hari Rabu jam ke-9 dan jam ke-10. Dan itu tentang struktur kurikulum dan atau kalian juga nanti yang akan menghadapi pembelajaran di SMA Negeri 77 Jakarta. Jadi kalian sudah mengetahui nanti pelajaran-pelajaran apa yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini di SMA Negeri 77 Jakarta. Kemudian tentang penilaian peserta didik, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian otentik dan juga non-otentik yang meliputi aspek pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotor, dan sikap atau afektif. Bentuk-bentuk penilaian otentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan,
tugas lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal kerja laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri. Kemudian bentuk penilaian non-otentik mencakup tes, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian-ujian. Di penilaian akhir semester yang sering kita sebut dengan PAS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester ganjil. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. Kemudian penilaian akhir tahun tepat adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Kemudian ada ujian sekolah. Ini biasanya nanti kalau kalian sudah kelas 12 di semester 6 kalian akan melaksanakan ujian sekolah. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai dengan bilangan bulat skala 0 sampai 100 dan predikat serta dilengkapi dengan deskripsi singkat yang menggambarkan capaian kompetensi yang menonjol dalam satu semester. Kemudian ketuntasan kompetensi sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Kita meja selanjutnya yaitu adalah kenaikan kelas. Jadi syarat-syarat kenaikan kelas yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Jadi pramuka adalah ekstrakurikuler wajib karena ini adalah menentukan salah satu syarat kenaikan kelas. Syarat selanjutnya adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan garis miring atau keterampilan di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal. KKM di SMA Negeri 77 Jakarta adalah 75. Kemudian apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan garis miring atau semester genap, banyaknya ketuntasan mata pelajaran berdasarkan reratan nilai semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Presentasi kehadiran peserta didik tidak kurang dari 95%. Kemudian kita masuk dalam kurikulum 13. Jadi SMA Negeri 70 Jakarta sudah melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 13 dalam proses kegiatan belajar mengajar mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian tujuan kurikulum 13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian karena kita hidup di abad ke-21, banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan kurikulum 13 bisa memberikan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap pengetahuan keterampilan untuk dapat hidup di abad 21 ini atau era globalisasi. Untuk menghadapi abad 21, dalam pelajaran pendidik harus menerapkan pendekatan saintifik. Hanya masalahnya banyakkan pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang masih berpusat pada pendidik atau teacher center. Akibatnya peserta didik tidak dapat menguasai keterampilan abad ke-21 secara optimal. Oleh karena itu, reformasi pembelajaran yang menggeser dari pembelajaran yang berpusat pada pendidik ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru sebagai fasilitator merupakan jawaban dari upaya untuk mengembangkan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Ada beberapa keterampilan yang harus kalian kuasai, harus kalian miliki atau kalian persiapkan untuk menghadapi atau hidup di abad 21 ini, yaitu adanya keterampilan di abad 21 merupakan keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik atau orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir. Kehidupan di abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya adalah keterampilan inovasi dan belajar, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, inovasi, dan kreativitas yang disebut dengan istilah 4C. Keterampilan literasi digital, literasi informasi, literasi ICT, dan literasi media. Keterampilan karir dan kehidupan, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas, inisiatif dan sikap kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Baik anak-anakku, keterampilan, kita terang tentang keterampilan 4C, yaitu 1. Critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis, critical thinking merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi yang lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian critical thinking dimaknai juga sebagai kemampuan menalar, memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antar sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk dimiliki peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital. Kemampuan membedakan kebenaran dari kebohongan, fakta dari opini, atau fiksi dari non-fiksi merupakan salah satu modal bagi peserta didik untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak sepanjang hidupnya.
Selain itu, kemampuan berkritis juga penting sebagai bekal peserta didik untuk menjadi pembelajar yang baik. Kemudian collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda. Dengan berkolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat dalam saling mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini membuat peluang peserta didik untuk berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. Karena itu, anak kita perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi sebagai salah satu keterampilan abad 21 yang mencakup kemampuan bekerjasama secara efektif dalam tim yang beragam, fleksibel, dan mampu berkompromi untuk mencapai tujuan bersama, memahami tanggung jawabnya dalam tim, dan menghargai kinerja anggota lainnya. Kemudian communication atau komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam peradaban manusia. Tujuan utama komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi dapat berjalan efektif jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Hadirnya gadget di era globalisasi dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi anak-anak. Akan tetapi, pengawasan, terutama dari orang tua, guru, perlu semakin ditingkatkan terhadap pemakaian gadget sebagai media informasi bagi anak mereka, agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Selain itu, lamanya penggunaan gadget bagi anak juga perlu dibatasi, agar kompetensi sosialnya dengan teman-teman sebaya tetap terjaga. Yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga diidentifikasi sebagai kemampuan seorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru sering disebut sebagai inovasi. Era teknologi ditandai dengan semakin banyak pekerjaan yang diambil alih oleh mesin di masa depan. Berpikir kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi baru adalah salah satu keterampilan abad 21 yang akan membuat seorang mampu bertahan dan tidak tergantikan oleh robot atau mesin di bidang pekerjaannya. Kemudian ada keterampilan literasi. Silahkan kalian nanti mencari apa itu keterampilan literasi. Kemudian ada juga keterampilan hidup. Ini juga kalian bisa mencari apa itu keterampilan hidup. Kemudian menjak selanjutnya yaitu cara belajar efektif. Saya akan mengambil dari ahli pendidikan tentang cara belajar aktif, pengertian belajar, yaitu seperti di layar. Saya mengambil dari ahli yang bernama Jamarah dan Zain 2010, di mana belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek
organisme atau pribadi. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang cara-cara belajar aktif. Namun saya akan mengambil dari salah satu para ahli, yaitu ahli neuroscience. Ada 13 cara belajar efektif yang paling ampuh yang ahli neuroscience ini kemukakan. Di antara adalah pengulangan berkala atau spaced repetition. Untuk memaksimal belajarmu, belajar sebentar namun sering. Neuroscientist membuktikan bahwa sinapsis, titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron lain yang membuatmu mengingat dan memahami banyak hal. Ini berarti bahwa akan lebih produktif untuk belajar secara teratur dengan beristirahat, dengan tidur diantaranya. Coba kamu buktikan sendiri, berlatihlah belajar 15 menit setiap hari dalam seminggu. Cara belajar seperti itu akan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jadi kalian jangan melakukan belajar yang kalau kita kenal belajar borongan atau kebut semalam apabila kalian ingin menghadapi ujian atau tes. Jadi itu tidak efektif, bahkan akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian temukan gaya belajarmu. Jadi dalam gaya belajarmu sendiri, karena masing-masing orang berbeda-beda gaya belajarnya. Misalnya kalian akan belajar cepat menangkap pelajaran dengan menonton tutorial video misalnya. Ada juga yang belajar bersama-sama dengan teman. Kalian bisa belajar lebih baik ataupun belajar sendiri dalam lingkungan yang sepi. Bahkan ada anak yang sedang belajar sambil mendengarkan musik. Kemudian tidur yang cukup. Jadi tidur dan istirahat yang cukup merupakan hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard, menunjukkan bahwa mahasiswa yang istirahat dengan cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar pada pagi hari dan melakukan tes di malam hari tanpa tidur di antaranya. Jadi tidur atau istirahat ini sangat diperlukan oleh kalian. Kemudian belajar juga harus fokus. Jadi kalau kalian belajar harus betul-betul fokus. Jangan sedang belajar kamu juga sambil melihat handphone misalnya, sambil buka-buka, mungkin ada browsing dan sebagainya. Tapi belajar kalian harus lebih fokus. Bisa saja kalian mencari tempat belajar untuk fokus, bisa jadi tempat-tempat yang suasananya nyaman, kondusif, dan sunyi. Kemudian ada teknik, ini kemudian terapkan teknik Pomodoro. Jadi atur waktu. Jadi kalian misalnya atur waktu kamu 25 menit untuk waktu belajar, kemudian istirahat 5 menit. Jadi nanti waktu misalnya kamu belajar 25 menit, mungkin akan bunyi alarm misalnya. Nah, kalian harus istirahat. Kemudian dengan lebih tenang dan rileks. Kemudian nanti istirahat kalian 5 menit, lanjutkan kembali belajar kalian dan lakukan itu seterusnya. Jadi ada memberikan kesempatan kepada otak untuk biar fresh. Bisa saja kalian 5 menit ini bisa menggerak-gerakkan badan misalnya, atau mungkin stretching, bisa saja. Terserah kalian istirahatnya dipergunakan untuk apa. Kemudian
selesaikan hal sulit terlebih dahulu. Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya adalah tips ketika kamu telah menyelesaikan hal yang lebih susah. Perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri pada hari tersebut. Selain itu, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal lain yang relatif lebih mudah. Kemudian ada juga olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Jadi terdapat beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otakmu, seperti berolahraga, meditasi rutin, ataupun berdiskusi dengan teman-teman kamu. Hal tersebut bertujuan untuk merangsang pembentukan neuron-neuron baru di dalam otak. Jadi dengan berolahraga, peredaran darah kalian ke otak membawa oksigen juga lancar, sehingga kalian juga bisa belajar yang mungkin lebih lama untuk ukuran kemampuan kalian. Jadi apabila kalian fit, insyaallah belajar kalian juga bisa optimal. Kemudian ada tip berikutnya, yaitu belajar di lingkungan yang kaya visual. Jadi ada belajar yang bervariasi untuk ruang-ruangan, tempat-tempat yang lebih banyak atau lebih kaya tentang beragam. Ini hasil penelitian, jadi 2 buah kelompok mahasiswa diteliti untuk mengingat kata-kata secara acak. Satu kelompok belajar dengan berpindah-pindah ruangan kelas, sedangkan satu kelompok lainnya hanya belajar di sebuah ruangan tanpa berpindah-pindah. Kelompok yang belajar dengan cara berpindah tempat dapat mengingat kata-kata acak tersebut 40% lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tidak berpindah. Jadi kamu juga bisa menerapkan teknik berpindah tempat ini agar proses mengingatmu lebih baik. Kemudian belajar dengan menyenangkan namun serius. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan atau fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat suatu hal. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajarmu. Jadi kalian apabila belajar harus merasa senang, jangan merasa takut, merasa tertekan dan sebagainya. Jadi lakukan belajar dengan senang hati bahwa memang semua pelajaran adalah penting dan semua pelajaran bermanfaat untuk kalian. Jadi lakukan dengan senang. Kemudian belajar dengan interval. Untuk dapat mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajarmu dengan berkala atau berinterval. Sebagai contoh, ketika kamu menghafalkan sebuah kosakata di dalam sebuah kamus, belajar paling efektif adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari. Setelah kamu menghafal kata-kata tersebut pertama kali. Kemudian setelah seminggu dan setelah sebulan, hal ini jauh lebih baik dan efektif dibandingkan mengulanginya setiap hari. Tentunya hal ini tergantung pada kebutuhanmu belajar materi tersebut dan waktu yang menuju hari ujian. Kemudian 30% membaca, 70% mengulangnya. Jika kamu memiliki waktu 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato misalnya, gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajarinya. Kemudian gunakan 40 menit untuk mempraktekannya. Jadi gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekannya. Sedangkan 1/3 dari waktu untuk memahami materinya. Melakukan tes diri. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan tes yang susah dan lama. Hanya instan tes yang mewakili materi pelajaranmu. Jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood untuk belajar, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu.
Jadi belajarlah tanpa ada paksaan, baik dari orang lain ataupun suatu hal. Jadi kalian betul-betul siapkan mental kalian, diri kalian untuk belajar. Jadi jangan di saat sedang jenuh kalian belajar. Ini akan mengalami hambatan untuk belajar kalian sehingga kurang efektif. Itu tadi anak-anakku beberapa tips tentang belajar yang efektif. Tinggal sekarang kalian untuk menerapkan tips tersebut sehingga kalian nantinya bisa belajar dengan sukses. Demikian pertemuan atau materi MPLS tentang kurikulum atau cara belajar efektif di SMA Negeri 70 Jakarta. Maju bersama, sukses semua, tuntas berkualitas. Selamat meraih sukses di SMA Negeri 70 Jakarta. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan. Jadi kalian lebih banyak menggali lagi ilmu yang ada di dunia maya, bisa melalui YouTube, Google dan sebagainya, karena era informasi tersebut adalah sangat cepat. Jadi paradigma untuk belajar kalian jangan hanya mengandalkan dari Bapak Ibu guru, tapi lebihlah semangat untuk mencari diri kamu sendiri yang untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hanya fasilitator untuk mengarahkan kalian sukses dalam hidupnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.